Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifan Zulfirdaus Rupiano dari Departemen Teknik Industri 20 NPM 2006 5333326. Saya di sini akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Kampus Merdeka dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Sumber Daya Manusia di Bidang Energi Baru Terbarukan. Jadi, berdasarkan berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2020, porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional di Indonesia hanya mencapai 11,51%. Adanya pandemi mengakibatkan turunnya konsumsi energi di Indonesia. Selain itu, banyak pembangkit tenaga listrik bertenaga EBT yang operasional harus diundur akibat terjadinya pandemi. Padahal, target yang ingin dicapai pada 2025 sebesar 23%. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang jauh antara porsi EBT saat ini dengan pada tahun 2025 yang ditargetkan. Mengapa demikian? Karena terjadinya kebijakan yang inkonsisten dari pemerintah, serta kebijakan ini juga kurang mendukung dilakukannya proyek-proyek EBT. Di samping itu, Indonesia juga kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang EBT. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang mendukung terciptanya sumber daya manusia yang kompeten di bidang energi baru dan terbarukan. Dalam merumuskan kebijakan tersebut, kualitas SDM yang ingin dicapai meliputi keterampilan teknis dan non-teknis. Adapun keterampilan teknisnya, yaitu hard skill-nya, meliputi penguasaan terhadap teknologi di bidang spesialisasinya secara mendalam, serta sifat adaptif dan terbuka dalam menghadapi perubahan. Kemudian ada keterampilan non-teknis atau soft skill, yakni meliputi 4 aspek, yaitu pemecahan masalah, manajemen diri, kerjasama, dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil perlu berfokus dalam membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi lebih jauh bidangnya. Selain itu, kebijakan yang diambil juga harus dapat menjembatani kesenjangan antara pihak industri, pendidikan, dan perusahaan. Pada awal tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Kampus Merdeka, salah satu bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Program ini bertujuan untuk mendukung mahasiswa supaya bisa memperoleh pendidikan secara lebih efisien serta mengembangkan dirinya lebih jauh lagi. Ada 4 pilar dari kebijakan ini, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Jika ditinjau dampaknya terhadap persiapan SDM di bidang EBT, pilar pertama, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, memungkinkan perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan mitra perusahaan atau industri EBT untuk mengembangkan program studi baru yang sifatnya terspesialisasi, seperti misalnya teknik listrik bertenaga surya, teknik geotermal, dan sebagainya. Kemudian, untuk perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi dan kemudahan perguruan tinggi negeri (PTN) berbadan hukum, tidak memiliki dampak yang langsung terhadap penyiapan SDM untuk industri EBT. Akan tetapi, kedua pilar ini memungkinkan perguruan tinggi untuk mendorong kerjasama yang luas dengan mitra-mitra perguruan tinggi, dengan mitra-mitra perusahaan di luar sana, sehingga bisa membantu mengembangkan program-program pendidikan yang mendukung mahasiswa untuk mengembangkan dirinya di bidang EBT. Kemudian ada program yang terakhir, yakni hak belajar 3 semester di luar program studi, yaitu kebijakan yang memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan ataupun mengambil program-program yang berada di luar program studinya. Kenapa kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi ini dapat bermanfaat? Karena kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap dan relevan, khususnya di bidang EBT. Kebijakan ini juga memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti program kegiatan lain yang sesuai dengan minatnya. Bentuk-bentuk kebijakan ini ada 8 buah. Namun, yang dapat berdampak langsung terhadap penyiapan sumber daya manusia untuk industri energi baru terbarukan ada 4. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Mahasiswa dapat mengambil pertukaran pelajar untuk belajar lebih dalam terkait bidang-bidang energi baru terbarukan. Pertukaran pelajar ini dapat diambil di perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri yang memang unggul di bidang yang hendak didalami. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga dapat melakukan praktik kerja di perusahaan energi baru terbarukan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan soft skill atau keterampilan non-teknis yang dimiliki mahasiswa, serta memberi mahasiswa itu pengalaman terkait bidang industri EBT.
Kemudian ketiga, mahasiswa juga dapat melakukan penelitian dengan berkolaborasi dengan menghasilkan riset yang unggul di bidang energi baru terbarukan, baik dengan pihak dosen maupun pihak lembaga riset. Dan yang terakhir, mahasiswa juga dapat melakukan proyek independen ataupun studi yang bersifat lintas disiplin di bidang energi baru terbarukan. Apabila ditinjau dari segi dampaknya, kebijakan Kampus Merdeka ini memiliki sejumlah dampak dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang EBT. Apabila digambarkan dalam sebuah diagram, dimodelkan dalam causal loop diagram, maka dapat dilihat di diagram ini bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas atau kompetensi dan jumlah lulusan di bidang EBT akan meningkatkan produktivitas SDM dalam industri energi baru terbarukan nantinya, serta juga mendukung akselerasi implementasi energi baru terbarukan di Indonesia. Nantinya, kebijakan ini akan turut meningkatkan keuntungan yang diraih oleh industri energi baru terbarukan tersebut, sehingga pada akhirnya akan mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi, lalu mendorong riset dan penelitian, sehingga pada akhirnya akan kembali meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang EBT. Selain itu, meningkatnya penerapan atau implementasi energi baru terbarukan di Indonesia juga akan diikuti dengan peningkatan persentase EBT dalam bauran energi Indonesia, sehingga diharapkan pada tahun 2025 target energi baru terbarukan dalam bauran energi Indonesia dapat sebesar 23% dapat tercapai. Pada akhirnya, perubahan zaman dan kemajuan teknologi menuntut adanya generasi muda yang unggul dan kompeten. Di bidang energi baru dan terbarukan ini, keberadaan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten serta mampu menerapkan teknologi secara efektif dan efisien sangat diperlukan. Oleh karena itu, kebijakan Kampus Merdeka dikembangkan sebagai sebuah sarana untuk mewujudkan hal ini. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka, Indonesia akan lebih siap dan mandiri dalam menjalankan industri energi baru terbarukan, serta dapat membantu mewujudkan revolusi energi di Indonesia sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri ke depannya. Demikian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.